Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan belajar tentang Behold what manner of love. Untuk tahu apa itu love, cinta, kasih, kita harus tahu caranya. Kenapa kita harus tahu caranya? Karena love itu gak kelihatan. Jadi kalau saya bilang, saya lihat love, itu artinya saya bisa lihat love dengan melihat caranya. Karena bisa saja orang bilang, oh saya love, tapi sikapnya dingin. Jadi gak perlu banyak ngomong karena dari sikap seseorang kita bisa tahu apakah ini love atau bukan. Jadi cara untuk mengungkapkan love itulah yang menunjukkan love-nya. Dan pertanyaannya bagaimana caranya the love of God ini diungkapkan? Caranya adalah Bapa memberikan anaknya yang satu-satunya yang di-begotten. Jadi caranya untuk mengetahui maksimal the love of God adalah dengan mengirim anaknya yang tunggal, yang Bapa begotten. Artinya the love of God ini gak bisa dilihat sebagai the love of God kalau anaknya itu bukan anaknya, karena cuma peranan seperti doktrin Trinitas. Makanya John 3 ayat 16 dikatakan for God so loved. Kata so love ini menunjukkan the manner of love, caranya. Dan caranya adalah dengan Bapa memberikan His only begotten Son. Jadi cara manner yang so love ini adalah Dia memberikan His only begotten Son. Jadi kita bisa bilang, for God so loved the world that He so loved the world. Karena so love the world ini adalah caranya, dan caranya ini adalah dengan He gave His only begotten Son. Dan sekarang pertanyaannya adalah, dengan memberikan anaknya yang tunggal, apa hubungannya dengan keselamatan? Jadi di 1 John 4 ayat 19 dibilang, kita mencintai Bapa karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Jadi dengan saya melihat what manner of love, saya melihat Bapa punya kasih terlebih dahulu, dan caranya melihat kasih Bapa terlebih dahulu dengan cara melihat cara Bapa mengasihi kita dengan mengirim anaknya yang tunggal, sehingga sekarang saya bisa love God. Dan di John 14:15, orang yang love God adalah orang yang menurut perintah Tuhan. Artinya, orang yang selamat adalah orang yang menurut perintah Tuhan. Jadi keselamatan itu ujungnya menurut perintah Tuhan. Karena kita hilang itu karena melanggar. Dan ayat yang berkata kalau menurut selamat, Revelation 22 ayat 14. Diberkatilah orang yang melakukan semua perintah-perintah Tuhan, sehingga dia punya hak atas pohon kehidupan, dan dia bisa masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Jadi untuk punya hak atas pohon kehidupan adalah harus keep commandments, statute and judgment berdasarkan Deuteronomy 6 ayat 1-8. Jadi untuk menurut karena hasil lihat cara Bapa mengasihi kita sehingga Dia love Dia, ini adalah hal keselamatan. Jadi penting untuk lihat the love of God, cara memberikan the only begotten Son. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa love itu maksimal? Yang saya lihat di John 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya memperoleh kehidupan kekal. Artinya kalau saya tidak percaya, artinya saya tolak untuk melihat cara Bapa mengasihi saya. Artinya saya nggak punya kehidupan kekal. Saya tidak keep commandments karena saya tidak lihat love-nya Bapa atau menolak love-nya. Jadi untuk love adalah untuk keep. Dan untuk saya bisa lihat love-nya, saya lihat love dengan caranya. Dan ujungnya adalah saya bisa mendapat kehidupan kekal. Jadi waktu saya dapat kehidupan kekal karena saya sudah percaya dan saya sudah obey commandments. Artinya John 3:16 itu menghasilkan John 14:15 untuk mendapatkan John 3:16 yang eternal life. Pertanyaannya sekarang, apa jembatan love-nya dengan memberikan anak yang tunggal? Apa hubungan anaknya dengan satu-satunya yang di-begotten dengan love-nya Bapa? Jadi kita mengerti bahwa cara Bapa untuk menunjukkan love-nya adalah memberikan the only begotten Son. Tanpa the only begotten Son diberikan, itu bukan what manner of love. Jadi
posisi keadaan manusia yang seharusnya mati kekal, nggak mungkin bisa, nggak masuk akal untuk diberikan kehidupan kekal. Jadi dari mana kita bisa lihat love-nya? Love-nya dapat kita lihat ketika Tuhan Yesus bisa memberikan kehidupan kekal untuk yang seharusnya mati kekal dengan cara kematian kekal orang yang pantas mati kekal. Tuhan Yesus terima waktu dia memberikan kehidupan kekal. Jadi saya diberikan kehidupan kekal karena saya memberikan kematian kekal saya untuk His only begotten Son. Jadi kehidupan kekal itu adalah sesuatu yang benar-benar saya tidak layak untuk terima. Saya yang seharusnya binasa, His only begotten Son yang menerima kebinasaan saya. Jadi ketika manusia harusnya binasa karena manusia berdosa, love ini sudah ada di Taman Eden. Karena di Taman Eden mulai dosa, mulailah love-nya di John 3:16, di mana love adalah dasar 10 hukum. Jadi kalau melanggar 10 hukum artinya nggak love. Jadi dengan Bapa menggunakan love-nya yang diungkapkan secara tertulis di 10 hukum, saya bisa menurut 10 hukum. Jadi dengan kata-kata for God so loved the world, ini lagi mau bicarakan tentang 10 hukum. Jadi waktu manusia berdosa, Adam dan Hawa, mereka kekurangan 10 hukum karena 10 hukum ini mereka tidak turuti. Dan Tuhan ungkapkanlah John 3 ayat 16 karena mereka berdosa di Kejadian 3 ayat 6. Dan angka 6 ini kurang 10 kalau connect ke ayat 16. Karena Adam dan Hawa melanggar 10 hukum. Jadi keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu ketika saya perlu melihat Tuhan Yesus yang mati menerima kebinasan saya sebagai manusia berdosa. Sehingga saya bisa menerima everlasting life-nya Tuhan Yesus. Dan pergantian itu bisa terjadi ketika Tuhan Yesus menggantikan kematian manusia 4.000 tahun kemudian dari detik Adam dan Hawa berdosa. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa melihat sesuatu yang menyelamatkan saya kalau umur saya nggak sampai 4.000 tahun? Dan kita bisa lihat buktinya Henokh, Musa, Elijah bisa selamat. Artinya orang bisa diselamatkan tanpa lihat kayu salib. Sebelum kayu salib. Artinya untuk lihat sesuatu yang perlu saya lihat untuk selamat bukan main, saya tidak perlu lihatnya. Artinya untuk melihat bukan artinya untuk melihat. Untuk melihat artinya belum tentu artinya melihat. Kalau demikian ceritanya, mata saya tidak saya perlukan untuk melihat sesuatu yang saya perlukan untuk melihat keselamatan saya. Karena apakah semua orang di sekitar kayu salib semuanya selamat karena mereka melihat kayu salib? Tidak. Jadi apa artinya melihat sih? Untuk melihat artinya untuk melihat pantulan sinar yang dipantulkan benda yang disinari sinar. Karena ketika saya bisa melihat benda, karena benda itu terkena sinar dan benda itu memantulkan sinar yang telah dipantulkan oleh sumber sinar ke mata saya sehingga saya bisa lihat benda tersebut. Artinya saya bisa melihat bentuk benda itu berdasarkan sinar yang dipantulkan. Jadi sampai sejauh ini yang kita harus mengerti, benda memantulkan sinar dan sinar kena mata saya baru saya bisa melihat. Nah, besok kita akan bahas selanjutnya kenapa kita bisa melihat kayu salib. Biarlah pengertian kita tentang melihat cara Bapa mengasihi kita lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa love God. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus bersyukur dan tidak terasa beban. Karena kita cinta pencipta kita. Oke, demikianlah Summary Daily Bible School kali ini. Sampai kita bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.